kelompok saya akan mempresentasikan proyek Tubes Software Architecture and Design yang bernama Trolley Aplikasi Jual Beli Furniture. Nah, ini rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Rifki Rahmatullah Zahwa dengan NIM 1302190005, dan rekan saya Ihsan Nur Hakim Maulan dengan NIM 1302190036, dan rekan saya Rafika Salis dengan NIM 1302194033. Yang terakhir rekan saya Putu Gede Agus Indra Permana P dengan NIM 130219-4040. Yang pertama, description of the apps. Kelompok kami akan membuat aplikasi yang bernama Truly. Melalui aplikasi ini kami akan memberikan sensasi belanja pada toko furniture yang baru dan lebih mudah bagi pemilik toko maupun bagi pembeli. Aplikasi ini akan menampilkan barang furniture yang tidak bisa ditampilkan di toko yang tidak memiliki display yang cukup untuk menampilkan barang dagangannya. Mengingat furniture memakan banyak tempat, selain itu, pembeli juga dapat lebih banyak berinteraksi dengan penjual melalui fitur chat. Pihak toko juga tidak perlu membuat katalog secara terus-menerus karena hanya melakukan update koleksi melalui aplikasi ini. Alasan kami membuat aplikasi Trolley adalah di era globalisasi seperti sekarang, mendorong masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan zaman yang terus melaju. Perkembangan teknologi pun berkembang mengikuti kebutuhan dari masyarakat tersebut. Industri furniture juga mengikuti kebutuhan dari masyarakat dengan terus berlomba-lomba mengeluarkan berbagai jenis furniture dari berbagai merek dan model. Semakin bertambah banyaknya jenis dan model dari furniture yang dijual, maka space yang dibutuhkan oleh toko furniture pun semakin bertambah. Tentunya, hal tersebut berdampak pada pengeluaran dari toko tersebut. Hal ini dikarenakan konsumen pasti ingin melihat dan memeriksa barang yang akan dibeli. Mengingat furniture memakan banyak tempat, maka tidak semua jenis dan model furniture memiliki display di toko. Selain itu, pihak tentunya harus terus mengeluarkan katalog terbaru, yang tentunya juga memakan biaya. Oleh karena itu, kami membuat Trolley agar mempermudah pemilik toko furniture dan pembeli dalam melakukan proses jual beli. 2. Stakeholder and functional requirement. Berikut ini adalah hasil interview dengan stakeholder terkait aplikasi Trolley, beserta hasil requirement analysis yang menghasilkan functional requirement dan feature atau menu yang dapat diakses. Berikut hasil analisa. Yang pertama, penjual dapat mengakses aplikasi serta memasang nama toko. Yang kedua, penjual dapat input barang, deskripsi barang, gambar barang, harga barang, stok barang. Penjual dapat mengupdate koleksi furniture pada toko penjual, dapat menginformasi pesanan dari pembeli. Penjual dapat melihat rincian pesanan dari pembeli. Yang terakhir, penjual dapat mengirim pesanan kepada jasa pengiriman agar dikirimkan ke alamat pembeli. Yang B, pembeli. Pembeli dapat login ke aplikasi. Yang kedua, pembeli dapat mencari barang. Yang ketiga, pembeli dapat melihat profil toko dan reviewnya. Kelima, pembeli dapat melihat katalog dan memesan barang. Keenam, pembeli dapat mengubah jenis, warna, dan ukuran barang yang ingin dibeli. Keenam, pembeli dapat mengubah apa saja yang ingin dibayar dan mengubah cara pembayaran. Yang ketujuh, pembeli dapat melakukan pembatalan pembelian apabila belum melakukan pembayaran. Kedelapan, pembeli bisa mendapatkan T-point dari setiap pembelian. Yang terakhir, pembeli dapat menukarkan T-point menjadi voucher diskon. Yang bagian C, customer service.
Yang pertama, customer service dapat menerima keluhan dari pembeli dan penjual. Yang kedua, customer service berhak memberi teguran kepada penjual. Yang ketiga, customer service berhak menonaktifkan akun penjual dengan alasan yang jelas. Yang keempat, customer service dapat mengirim email ke pembeli dan penjual dengan alasan yang jelas. Yang D, jasa pengiriman. Pertama, mengirim barang pesanan pembeli ke alamat pembeli. Lanjut 3, quality attribute non-functional requirement. Bagian A, security. Kami memiliki quality attribute security karena pada troli terdapat transaksi keuangan yang sangat penting, harus aman dan hanya dilakukan oleh orang yang berwenang, sehingga tidak mudah dimanipulasi. Penjual dan pembeli harus registrasi pada troli dengan mendaftarkan data diri, mengupload kartu identitas, serta foto diri. Penjual harus registrasi pada troli dengan mendaftarkan nama toko dan rincian toko beserta foto toko. Identifikasi awal sangat penting karena terdapat transaksi keuangan di troli. Troli harus melindungi data pribadi dan informasi pembelian yang dilakukan oleh user beserta keamanan selama proses transaksi antar penjual dan pembeli. Dengan penggunaan password dan username yang berbeda pada setiap akun. Yang B, availability. Kami menggunakan quality attribute availability karena troli harus memiliki ketepatan dalam menyediakan informasi. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk aplikasi Android di dalam smartphone. Server troli uptime 24 jam. Pada aplikasi ini, user juga dapat melakukan pembayaran secara virtual maupun dengan mitra-mitra troli. Pertama, user dapat memasukkan barang ke keranjang sebelum melakukan pembelian. Kedua, user pembeli dapat melihat lokasi barang sekarang pada saat barang sedang dikirim. Bagian C, usability. Kami menggunakan quality attribute usability agar user dapat memberikan ekspektasi dalam pemakaian aplikasi troli. User dapat melakukan pembatalan pembelian barang apabila belum melakukan transaksi. Selanjutnya, desain aplikasi cukup sederhana dengan layout yang populer dalam kalangan e-commerce dan warna yang sederhana. Selanjutnya, notifikasi pembelanjaan. Lokasi barang sekarang akan dikirim ke email user pembeli dan notifikasi pesanan akan dikirimkan ke email user penjual. D, modifiability. Pada aplikasi troli, pembeli dapat mengubah jenis, warna, dan ukuran barang yang akan dibeli apabila penjual mencantumkannya. Pembeli dapat mengubah apa saja yang ingin dibayar dan mengubah cara pembayaran, serta penjual dapat input barang, deskripsi barang, gambar barang, harga barang, dan stok barang. 4. Additional non-functional requirement. Pertama, aplikasi ini harus mendukung sistem operasi Android versi 4.0.0 ke atas. Aplikasi harus memiliki antarmuka yang dapat dijalankan pada sistem Android saja. Aplikasi dapat diakses ketika terkoneksi pada internet. Tingkat kesalahan pengguna yang mengirimkan detail pembayaran mereka di halaman pembayaran tidak boleh melebihi 100%. Selanjutnya, sistem dapat mengakses galeri dan kamera dari smartphone. Selanjutnya, sistem dapat melakukan pembaruan aplikasi setiap 3 bulan sekali secara otomatis. Selanjutnya, metode pembayaran dalam aplikasi ini harus memenuhi standar OJK. Selanjutnya, untuk keamanan password, user akan disimpan dengan terenkripsi. Dan terakhir, sistem harus memiliki kriteria penggunaan password yang terdiri dari karakter tertentu, huruf kapital, dan angka. 5.
Utility utility tree, quality attribute, attribute refinement, architecturally significant requirement atau ASR. Di sini ada security, identifikasi, authentication, authorization. Nah, untuk identifikasi, user harus melakukan registrasi akun dengan mendaftarkan diri dan mengupload kartu identitas diri dalam kurung M dan H. Untuk authentication, user melakukan login dengan email atau username dan password. Dan yang kedua, pada authentication ada data pribadi user hanya dipegang oleh pihak trolling. Yang ketiga, uang transaksi pembeli akan datang ke penjual pada saat barang sudah dikonfirmasi pembeli. Untuk authorization, user dianjurkan untuk mengubah password akun selama 6 bulan sekali. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Iksan Hakim dengan NIM 130219036. Saya akan menjelaskan quality attribute tree dari availability, yaitu yang pertama runtime. Runtime yang kami gunakan yaitu waktu uptime 24 jam, dengan ini medium. Platform yang kami gunakan yaitu Trolley tersedia dalam platform Android dengan risk medium ke medium. Delivery, pembeli dapat melihat status barang dan melihat lokasi barang, medium. Dan money liquidity, user dapat melakukan transaksi lewat ATM, virtual banking, Alfamart, dan Indomaret. Dan ini dengan risk high. Lanjut, quality usability. Pertama yaitu orders. Pembeli dapat membatalkan pesanan secara langsung apabila belum melakukan pembayaran, yaitu dengan medium. Lanjut yaitu notifikasi pembelian, pesanan dan lain-lain akan dikirim ke email user. Lalu dengan desain dan layout aplikasi sesuai dengan kepopuleran e-commerce dengan warna dominan biru. Dengan ini low ke high, karena menurut kami ini yang paling penting dalam sebuah aplikasi e-commerce. Lanjut yaitu quality attribute modifiability. Pertama yaitu ordering goods. Pembeli dapat mengubah jenis, warna, dan ukuran barang yang akan dibeli apabila penjual mencantumkan hal tersebut, yaitu dengan risk medium ke medium. Payment, pembeli dapat mengubah apa saja yang ingin dibayar dan mengubah cara pembayaran. Lanjut yaitu seller, penjual dapat input barang, menginput deskripsi barang, gambar barang, harga barang, dan juga stok barang. Lanjut. Nah, ini adalah proses desain kami, atribut driven design, deployment, atau layer diagram. Layer diagram dari device itu yang kami ada yaitu smartphone, tablet, application server, dan juga database server. Operating dalam smartphone dan tablet itu Android, operation dalam application server digunakan Linux, dan database Linux. Bahasa yang kami gunakan yaitu Java untuk application dan smartphone, dan juga Java, dan juga Linux. Lanjut. Selanjutnya adalah komponen diagram kami. Bisa dilihat bahwa Trolley Apps ini terhubung kepada smartphone, aplikasi server aplikasi, dan juga database server. Dari smartphone bisa kita jabarkan lagi menjadi aplikasi Trolley, pemilik toko dan jasa pengiriman, pembeli, dan juga customer service. Dalam pemilik toko terdapat profil toko, produk toko, update koleksi, konfirmasi pesanan, rincian pesanan, penjual barang kirim ke jasa. Dalam pembeli terdapat login, search,
view profile toko, order barang, ubah pesanan, ubah pembayaran, pembatalan barang, dan juga terdapat di poin. Dalam customer service, terdapat CS menerima keluhan, customer service memberi teguran, customer service menonaktifkan akun, dan juga memberi notifikasi kepada user. Lalu ada jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini sebagai jasa mengirim barang. Lanjut. Dan ini gambaran untuk aplikasi server. Aplikasi server terdapat akun server, pemesanan, shopping cart, pembayaran, dan produk. Dan untuk gambaran database server, terdapat akun server, pemesanan, pembayaran, produk. Dalam akun user, terdapat user ID, user password, dan untuk pembayaran, terdapat ATM, virtual banking, virtual account, virtual banking, mitra troli. Lanjut. Ini merupakan use case diagram yang kami buat. Pertama dari pembeli itu mereka bisa login aplikasi ataupun langsung mencari barang yang yang membuat mereka dapat memesan barang, melakukan pembayaran. Dalam penjual, mereka bisa memasukkan barang, mengupdate barang, mengkonfirmasi barang, dan jasa pengiriman sebagai mengirim barang. Lanjut. Ini salah satu sequence diagram untuk use case login. Pertama, pembeli dan penjual masuk ke menu login. Login screen menampilkan form login. Pembeli memasukkan email, terdapat validasi email password. Apabila email dan password benar, eh, pembeli dan penjual masuk ke menu awal aplikasi. Jika salah, maka login screen akan memberi notifikasi login gagal kepada penjual dan pembeli. Selanjutnya, yaitu use case memesan barang. Memesan barang terdapat aktor pembeli. Pembeli memilih barang yang dibeli pada dalam menu utama. Menu utama akan memasukkan jumlah barang, masukkan alamat tujuan, pilih jasa pengiriman ke menu pemesanan, lalu masuk ke check out, yaitu cek pesanan, dan check out akan menampilkan rincian pesanan kepada pembeli dan pembeli akan melakukan pesanan. Lanjut. Selanjutnya, sequence diagram untuk use case konfirmasi pesanan. Di sini ada penjual, untuk objeknya ada menu pemesanan dan pembeli. Yang pertama itu penjual masuk ke menu pemesanan, kemudian menu pemesanan di sini menampilkan daftar pesanan. Setelah itu penjual memilih pesanan, kemudian tag pesanan. Setelah itu jika pesanan telah dibayar, penjual akan mengkonfirmasi pesanan. Kemudian jika pesanan belum dibayar, penjual mengirim pesan pemberitahuan kepada pembeli. Next. Selanjutnya ini ada use case untuk mencari barang. Sequence diagram dalam use case untuk mencari barang. Di sini ada pembeli. Pembeli itu masuk ke menu pencarian. Setelah itu menu pencarian menampilkan search bar. Kemudian pembeli memasukkan kata kunci. Setelah itu menu pencarian menampilkan barang yang dicari. Pembeli memilih barang, dan yang terakhir menu pencarian menampilkan deskripsi dan harga barang. Lanjut. Selanjutnya ini ada sequence untuk use case memasukkan barang. Di sini penjual masuk ke menu input barang. Setelah itu menu input barang itu menampilkan menunya, kemudian penjual memasukkan deskripsi barang dan memasukkan jumlah barang, kemudian klik input barang. Lanjut. Kemudian ini ada proses evaluasi dengan Architectural Trade-off Analysis Method atau ATAM. Di gambar ini merupakan gambaran besar, gambaran utama tentang proses ATAM sendiri. Kemudian selanjutnya, ini merupakan 9 proses ATAM.
Yang step pertama itu ada present the atom. Step 1 ini merupakan proses atom. Kami sebagai tim evaluasi mempresentasikan proses atom yang mencakup evaluasi, ekspektasi, prosedur, dan output yang diharapkan. Kemudian step yang kedua ada present the business drivers. Setelah mempresentasikan proses atom, langkah yang dilakukan selanjutnya itu mempresentasikan gambaran sistem dari segi bisnis yang meliputi bisnis problem dan tujuan sistem. Nah, pada tahap ini juga disajikan fitur-fitur dan requirement yang ada pada sistem, project constraint, dan scope. Step yang ketiga itu ada present the architecture. Langkah ketiga dari proses atom yaitu dihadapkan pada keadaan arsitektur saat ini dan yang diharapkan. Didapatkan constraint dan dalam project yang dapat mempengaruhi arsitekturnya, seperti waktu pengerjaan, biaya, tingkat kesulitan suatu masalah, dan ekspektasi dari kualitas aplikasinya. Untuk itu, arsitek harus menyajikan pandangan yang paling penting dalam pembuatan arsitek dan pandangan yang membantu untuk menentukan kualitas atribut yang paling penting menyangkut sistem. Next. Selanjutnya ini ada step 4, yaitu identify architectural approach. Pada tahap ini dilakukan aktivitas analisis yang pertama, yaitu analisis yang dilakukan yaitu menganalisis terhadap dokumentasi dari architectural pattern yang telah digunakan dalam sistem. Hal ini itu dilakukan untuk mengidentifikasikan pendekatan arsitektur yang cocok pada aplikasi, terutama tactic and pattern. Nah, kemudian hasil dari analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk analisis pada tahap selanjutnya. Nah, yang step kelima ini ada generate utility tree. Pada tahap ini, requirement setiap quality attribute itu dijelaskan secara detail menggunakan quality attribute utility tree. Nah, dengan utility tree, kami bisa lebih memahami sistemnya dan mengidentifikasi prioritas dari kualitasnya untuk menyempurnakan utility tree-nya. Kemudian di step 6 ada analyze the architectural approaches dengan menggunakan ASR pada utility tree yang telah dibuat sebelumnya. Kami memeriksa kembali arsitekturnya dan menentukan apakah ada perubahan dalam kualitas atributnya. Nah, dengan ini kami dapat mengidentifikasikan dan mendokumentasikan risk dan non-risk skenario, sensitivity point, dan trade-off. Next. Kemudian pada step 7 ada brainstorm and prioritize skenario. Nah, pada tahap ini kami melakukan brainstorm, yaitu dengan membuat quality attribute skenario yang paling penting bagi sistem. Kemudian apabila skenario yang memiliki perhatian atau perilaku kualitas yang sama dapat digabungkan. Pada tahap ini juga dilakukan agar kami mendapatkan ASR yang lebih baik lagi daripada tahap sebelumnya. Kemudian step yang ke-8 ada reanalyze the architectural approach. Sama halnya pada tahap analisis sebelumnya. Nah, pada tahap ini kami membuat utility tree yang baru, tetapi kami hanya memilih 5-10 skenario teratas pada langkah sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir ini ada step 9, yaitu present the result. Nah, pada step yang terakhir disajikan hasil evaluasi dan analisis dari tahap-tahap sebelumnya dalam bentuk utility tree yang baru. Kemudian berikut ini hasil dari proses atom kita, yaitu bentuk utility tree yang baru. Yang pertama, ini ada security. Di security ini identifikasi. Untuk identifikasi, user harus melakukan register akun dengan mendaftarkan diri dan mengupload kartu identitas diri. Kemudian authentication, user melakukan login dengan email atau username dan password. Data pribadi user hanya dipegang oleh pihak troli. Uang transaksi pembeli akan datang ke penjual pada saat barang sudah datang dan dikonfirmasi pembeli. Kemudian untuk authorization-nya, user dianjurkan untuk mengubah password akun selama 6 bulan.
Kemudian untuk availability di runtime, waktu uptime-nya itu 24 jam. Untuk platformnya yaitu Trolley tersedia dalam bentuk platform dengan minimal untuk Android 4.0. Untuk delivery, pembeli dapat melihat status barang dan melihat lokasi barang. Kemudian untuk money liquidity, user dapat melakukan transaksi lewat ATM, virtual banking, virtual account, dan mitra Trolley, yaitu ada Alfamart dan Indomart. Next, ini ada usability. Untuk bagian order, pembeli dapat membatalkan pesanan secara langsung apabila belum melakukan pembayaran. Notification, yaitu notifikasi pembelian, pesanan, dan lain-lain akan dikirimkan ke email user. Untuk desain dan layout aplikasi Trolley sesuai dengan kepopuleran e-commerce dengan warna dominan biru. Kemudian untuk modifiability, ordering goods-nya, pembeli dapat mengubah jenis, warna, dan ukuran barang yang akan dibeli apabila penjual mencantumkannya. Untuk payment, pembeli dapat mengubah apa saja yang ingin dibayar dan mengubah cara pembayaran sebelum pesanan dikonfirmasi oleh penjual. Untuk seller, penjual dapat input barang, deskripsi barang, gambar barang, harga barang, dan stok barang. Next. Ini ada UI UX, user interface. Di gambar paling kanan itu merupakan tampilan awal menu aplikasi kami, yaitu terdapat tulisan Trolley dan logo Trolley. Kemudian samping kanannya ada merupakan tampilan sign up. Kanannya lagi ada menu tampilan login, dan paling kanan itu merupakan tampilan home pada Trolley. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Putu Gede Agus Indra Permana Putra dengan NIM 130219404. Ini ada 4 lagi contoh tampilan user interface di aplikasi Trolley. Yang pertama, di sebelah kiri ada keranjang. Kemudian yang kedua ada kategori. Kemudian yang ketiga ada profil dan cara mengubahnya. Dan yang paling kanan, yang keempat, ada pemilihan metode pembayaran. Next. Kemudian ada tampilan bukti pembelian. Next. Nomor 9 ada architectural tactics and pattern. Berikut taktik sistem aplikasi Trolley dalam bentuk tactic tree. Sistem aplikasi Trolley dapat dilihat bercabang jadi 2, yaitu ketika interface tidak keluar, yang juga dapat bercabang jadi 2, yaitu terjadi maintenance dan sinyal user buruk. Pada terjadi maintenance akan diberikan notification, dan jika sinyal user buruk, maka akan reload. Kemudian cabang yang kedua ada status pembayaran tidak berubah, yang juga bercabang menjadi 2. Nah, cabang pertama, jika pembeli tidak membayar pesanan, maka pesanan akan dibatalkan. Nah, cabang yang kedua, jika pembeli sudah membayar pesanan, maka akan diarahkan ke customer service. Next. Taktik apabila user interface aplikasi tidak keluar pada saat membuka aplikasi Trolley. Yang A, terjadi maintenance, dan yang B, sinyal user buruk. Taktik apabila memang terjadi maintenance, maka akan diberikan notification. Taktik apabila interface tidak keluar akibat sinyal user buruk, maka reload. Taktik apabila status pembayaran pembeli tidak berubah, maka pembeli tidak membayar pesanan, atau pembeli membayar pesanan. Taktik apabila pembeli tidak membayar pesanan, maka pesanan dibatalkan. Dan yang terakhir, taktik apabila pembeli membayar pesanan, maka akan diarahkan ke customer service. Next. Berikut adalah aplikasi Trolley, pattern aplikasi Trolley dengan menggunakan pattern MVC atau Model View Controller.
Pada view, menampilkan interface kepada user dan mengupdate interface dari controller. View terhubung dengan controller, yaitu view melakukan user action ke controller, dan controller display view. Pada controller, yang pertama menjelaskan perilaku aplikasi, yang kedua memetakan aksi user kepada model, dan yang ketiga meminta data terhadap model. Controller ini terhubung dengan model, yaitu request change dan response change. Pada model, yang pertama mengubah dan menampung status aplikasi, dan yang kedua merespon permintaan perubahan. Next. Nah, kemudian nomor 10 ada general skenario pada masing-masing quality attribute. Skenario general scenario usability, source-nya adalah pembeli sebagai pengguna aplikasi. Stimulusnya, pembeli berusaha untuk menggunakan sistem untuk pertama kalinya secara efisien, beradaptasi dengan sistem untuk meminimalisasikan dampak kesalahan. Environment-nya ada runtime atau waktu konfigurasi. Artifacts-nya yaitu sistem, khususnya bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna. Sebagai contoh, fitur notifikasi yang mengirimkan notifikasi lokasi barang saat ini kepada pembeli dan notifikasi pesanan kepada penjual. Responsnya, sistem menyediakan fitur help yang dibutuhkan apabila pengguna merasa kebingungan ketika pertama kali membuka aplikasi troli, dan desain aplikasi yang sederhana dengan layout yang populer dalam kalangan e-commerce agar pengguna tidak merasa kebingungan. Response measure-nya yaitu task time, jumlah kesalahan, jumlah tugas yang diselesaikan, kepuasan pengguna, jumlah waktu atau data yang hilang ketika terjadi kesalahan. Next. Untuk general skenario security, source-nya yaitu pengguna berasal dari luar organisasi dan belum pernah sama sekali teridentifikasi oleh sistem. Stimulusnya, upaya untuk melihat dan mengubah data-data barang yang dimiliki owner toko tersebut. Environment-nya, aplikasi sedang berjalan parsila, sedang online, dan terhubung pada jaringan. Artifacts-nya, data barang beserta detailnya yang terhubung dengan akun owner toko tersebut. Response-nya, data dilindungi dengan dibutuhkannya pemasukan informasi akun oleh owner toko tersebut pada saat membuka aplikasi dan melindungi upaya melihat atau mengubah data barang yang dimilikinya. Response measure-nya ada dua. Yang pertama, jika pengguna aplikasi berhasil membuka tampilan awal atau landing page pada aplikasi, maka data yang rentan adalah seperti gambar dari data barang yang dimasukkan oleh owner toko. Yang kedua, jika pengguna berhasil pada data page aplikasi, maka sistem akan menahan adanya upaya untuk merubah data barang apabila sistem belum mengetahui adanya pemasukan informasi akun yang dilakukan oleh owner toko pada waktu yang telah ditentukan. Next. Kemudian general skenario untuk modifiability, source-nya yaitu penjual dan pembeli. Stimulusnya, penjual dan pembeli akan menambah, menghapus, dan mengubah data atau fungsionalitas. Artifact-nya ada data barang dan pembayaran. Environment-nya ada runtime, compile time, build time, initiation time, dan design time. Responsnya ada 5. Yang pertama, pembeli dapat memilih jenis, warna, dan ukuran barang. Yang kedua, penjual dapat menginput barang dengan deskripsi, jenis, warna, dan stok barang. Yang ketiga, penjual dapat mengubah stok, deskripsi, warna, dan lain-lain. Yang keempat, pembeli dapat memilih jenis pembayaran yang mereka inginkan. Dan yang kelima, pembeli dapat memilih barang yang ingin dibeli. Response measure-nya ada 3. Yang pertama, jenis, warna, dan ukuran barang tergantung dengan toko. Yang kedua, terdapat 5 cara pembayaran untuk pembeli.
Yang ketiga, penjual dapat input banyak barang dalam satu toko. Next. Kemudian general skenario yang terakhir yaitu availability. Source-nya yaitu pembeli. Stimulusnya, pembeli akan menaruh barang yang ingin dibeli di keranjang belanja dan lihat lokasi barang yang telah dibeli. Artefaknya, keranjang belanja, data barang, dan lokasi barang. Environment-nya, mode operasi normal. Response-nya, sistem menyediakan fitur-fitur yang membantu pembeli untuk memasukkan barang-barang yang ingin dibeli ke keranjang dan lihat lokasi barang yang sedang dikirim. Response measure-nya ada 2. Jika pembeli telah menentukan barang yang ingin dibeli, maka barang tersebut akan dimasukkan ke keranjang belanja sebelum melakukan pembayaran. Yang kedua, jika pembeli telah membeli barang dan barang tersebut sedang dalam proses pengiriman, maka pembeli dapat melihat status lokasi barang selama proses pengiriman. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.